Tidak gampang menemukan mursyid dan tidak semua tempat ada mursyid. Dan Islam itu universal serta beragam macam-macam, tidak tergantung pada tarekat. Banyak orang baik, banyak orang dekat dengan Allah pun ya tanpa harus masuk ke tarekat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Meskipun suasananya hujan-hujan, tidak apa-apa ya, biar katanya kalau sambil hujan rintik-rintik itu romantis suasananya. Apalagi dengar suara saya tambah ngantuk mesti. Ya. Baik, malam ini kita melanjutkan tema kita ya tentang para penuntun. Malam ini kita geser ke ranah tasawuf. Teman-teman mestinya pernah atau mungkin sering dengar istilah penuntun dalam tasawuf yang dikenal sebagai mursyid. Ya tentu saja malam hari ini kita masih hanya membincangkan teori-teori ya, konsep-konsep. Siapa tahu teman-teman bisa mengambil manfaat hikmah dari konsep-konsep tentang mursyid ini. Mungkin juga di antara teman-teman sudah ada yang punya mursyid dengan cara masuk tarekat tertentu. Ya tidak menutup kemungkinan. Cuma malam hari ini kita masih di level teori bicaranya. Awas jangan keliru. Kalau teman-teman ingat dulu waktu kita ngaji Al-Kasfu wa Tabyin karya Imam Ghazali, di antara ketertipuannya ahli ilmu itu, dia sebenarnya masih hanya di level teori, sebenarnya masih di level konsep, tapi merasa sudah menjalankan, sudah memiliki. Ini termasuk cirinya orang yang tertipu. Saya beberapa waktu lalu tiba-tiba ada orang mendatangi saya. Terus beliau bilang begini, Pak Faiz, saya akhirnya paham ilmu ikhlas. Ya. Dan dia merasa sudah luar biasa, sudah paham ilmu ikhlas itu sudah luar biasa. Kan ya terus saya tanya, loh Bapak apa sudah mempraktekkan ikhlas? Toleh dia. Iya ya, masih hanya ilmu, masih baru paham, belum dijalankan. Masih baru ngerti. Kadang-kadang kita begitu. Baru paham tentang mahabbah cinta ilahiyah, baru paham saja. Diri kita belum berubah apa-apa. Tapi kadang-kadang kita merasa sudah. Jadi kita merasa sudah menjalankannya. Apalagi seperti saya ini godaannya besar. Sudah menceramahkan tentang ikhlas, menceramahkan tentang karomah. Itu rasanya kayak sudah punya karomah sendiri saya. Wong ya cuma cerita. Oke ya, baik. Ini untuk dihati-hati teman-teman. Makanya kata Imam Ghazali, ilmu itu juga tidak boleh berlebihan. Ilmu itu anugerah dari Allah, tapi jangan lupa di balik setiap anugerah ada amanah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan. Oke, nanti kita lihat ya teman-teman dapat anugerah ilmu apa malam hari ini saat kita belajar tentang
mursyid dalam tasawuf. Berarti nanti di balik anugerah itu ada amanat untuk dihidupkan, untuk dijalankan. Yo, bismillah, kita mulai ya belajar. Ini saya mengambil konsep-konsep umum saja tentang mursyid. Tidak konsep-konsep spesifik. Biasanya nanti di setiap thariqat itu ada konsepnya sendiri-sendiri tentang apa dan bagaimana mursyid. Ini saya membawa materi yang sifatnya kulliyat saja, materi-materi umum tentang apa dan bagaimana mursyid itu. Mungkin bagi beberapa ini semacam mengulang saja, refreshment. Yuk kita awali. Bismillah. Yang pertama, mursyid ini memang biasanya menjadi sebutan untuk para pembimbing spiritual dalam thariqat. Harusnya sebelum mengerti tentang mursyid, kita paham dulu apa itu thariqat. Ya, kalau di bahasa Indonesianya pakai istilah tarekat. Thariqah dalam bahasa Arab, yang itu artinya jalan atau metode. Ya nanti makna sufistiknya thariqah itu jalan batin atau jalan spiritual menuju ma'rifatullah. Ini namanya thariqah. Mungkin di banyak sesi tasawuf yang dulu teman-teman kan sering ketemu diksi syariat, thariqat, hakikat, bahkan ada puncaknya namanya ma'rifat. Jadi dari syariat kemudian dijalani dalam thariqah, menghasilkan hakikat, kemudian oleh Allah dianugerahi ma'rifat. Ini rute perjalanan spiritual. Awalnya pasti syariat. Makanya kalau ada yang tanya, Pak, sufi itu kalau makomnya tinggi sudah tidak syariat lagi ya, sudah tidak sholat lagi ya. Kebalik, sufi itu awalnya syariat, kemudian mendalam dalam thariqat sehingga masuk ke ranah hakikat, pada akhirnya oleh Allah dianugerahi ma'rifat. Tidak mungkin dia jadi sufi menjalankan thariqat kalau tidak berawal di syariat. Itu yang sering saya bilang, ya para sufi itu justru hobinya melakukan amal kebaikan dalam syariat. Kan banyak cerita-cerita, ada sufi yang puasa terus, ada sufi yang sholat sehari semalam sekian ratus rakaat dan lain sebagainya. Jadi mereka itu ya justru penggemarnya syariat. Cuma mereka melangkah lebih dalam, tidak sekedar syariat lahiriahnya, tapi juga ngopeni jalan batinnya untuk tambah dekat kepada Allah. Baik, definisi thariqat di situ saya sebut ada banyak sih, nanti di banyak kitab macam-macam definisi thariqat itu. Di situ saya rangkum saja. Thariqat itu jalan spiritual atau metode tertentu yang ditempuh oleh seorang salik, penempuh jalan spiritual, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di bawah bimbingan seorang guru spiritual atau mursyid berdasarkan syariat Islam dan adab-adab khusus yang ini diwariskan secara bersanad. Ini ya, khasnya thariqat itu ini. Nah, unsur-unsurnya itu saya sebut ya. Ini mungkin teman-teman pernah dengar, tapi malam hari ini kita tidak mungkin mendalami semuanya. Kapan-kapan kita bahas tentang suluk, salik, wirid, zikir, adab-adab thariqat dan lain sebagainya. Jadi thariqat itu ada unsur yang pertama, ada mursyidnya atau syekhnya. Yang kedua ada muridnya atau salik. Yang ketiga biasanya ada baiatnya. Baiat itu deklarasi, pernyataan bahwa saya siap menempuh jalan spiritual
Ini baiat, nanti masing-masing tarekat punya metodenya sendiri. Biasanya ada amalan-amalannya, wirid, zikir, dan lain sebagainya. Terus ada adab-adabnya. Apa yang jangan dilakukan, apa yang harus dilakukan. Terus ada suluknya. Suluk itu metode mendekatkan diri pada Allah. Isinya biasanya riyadhah-riyadhah. Kemudian ada robitoh. Robitoh itu ikatan, kedekatan antara guru dengan murid. Dan yang terakhir ijazah. Cuma ini ijazah yang asli ya. Bukan ijazah yang jadi masalah. Nah, agak beda ijazah di tarekat dengan ijazah di itu. Kamu tidak bisa nyari fotokopinya kalau ijazah ini. Itu hanya mursyid dan murid yang tahu ijazah ini. Baik, ini unsur-unsurnya. Ya, saya tidak bahas semuanya, tidak nyampe waktunya. Ini kita bahas mursyid saja. Ini akan sangat panjang membahas mursyid ini. Cuma saya ingin masuk ke sini. Ini pertanyaan sering sekali ditanyakan ke saya. Dianggapnya saya itu sejenis mursyid mungkin. Padahal bukan pasti. Oke ya. Ini terus pertanyaannya begini. Apa setiap orang harus mengikuti tarekat? Ini para ulama berbeda pendapat. Jadi saya tidak mau menyebut mana yang paling benar. Tapi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Masing-masing punya argumennya, punya dasarnya. Ada yang bilang harus ikut tarekat, wajib ikut tarekat. Meskipun kemudian tidak di tarekat-tarekat yang formal resmi itu, tapi harus ada mursyidnya, ada penuntunnya dalam agama itu. Atau tidak wajib. Ini dua pendapat. Kalau yang wajib ikut tarekat, mereka bilang alasannya untuk sampai pada ma'rifatullah, hadir ke hadirat Allah, harus ada bimbingan mursyid yang bersanad. Tentu saja mursyid ini yang paling mudah ketemunya kan di tarekat. Tarekat itu yang muktabaroh. Kalau yang tidak wajib akan bilang tidak apa-apa. Penyucian jiwa wajib. Membersihkan hati, menempuh jalan mendekat pada Allah itu wajib. Tapi masuk ke tarekat tidak. Bisa dengan ilmu, dengan amal, pembinaan akhlak secara umum boleh saja. Jadi yang wajib itu membersihkan hati, tazkiyatun nafasnya. Masuk tarekatnya tidak. Nah terus dasarnya apa? Kalau yang bilang wajib ikut tarekat, loh suluk itu yang benar ya memang ada nuntun. Masuk kita ngarang sendiri? Atau gimana caranya kalau tidak ada yang nuntun, tidak ada mursyidnya? Yang mursyid ini punya sanad yang nyambung sampai Nabi. Tarekat-tarekat ini sanad keilmuan ya, bukan sanad yang garis darah. Jadi sanad keilmuan itu saya berguru ke siapa, gurunya berguru ke siapa. Yang ini terus nyambung pada akhirnya rantai sanad keilmuan ini sampai pada Rasulullah. Nah ini ya Mas, ada mursyid yang sanadnya nyambung, yang bisa menyelamatkan kita biar tidak sesat. Ini ketemunya ya di tarekat, makanya ya kita masuk tarekat. Nanti ada yang tidak wajib kok. Wong sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Alasan pertamanya itu, pedoman pokoknya kan sebenarnya Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak gampang menemukan mursyid dan tidak semua tempat ada mursyid. Dan Islam itu universal serta beragam, macam-macam, tidak tergantung pada tarekat. Banyak orang baik, banyak orang dekat dengan Allah pun ya tanpa harus masuk ke tarekat. Ini argumennya yang bilang tidak wajib. Oke, baik. Ya terhadap tarekat yang lembaga itu, kalau yang pertama bilang wajib bagi penempuh jalan spiritual berbaiat dan masuk tarekat.
Yang satu bilang torekot itu memang bermanfaat tapi tidak wajib. Yang penting kita mengikuti syariat, akhlaknya baik. Tidak melakukan yang dilarang. Ya, ini ada dua pendapat. Terserah teman-teman setuju yang mana ya. Masing-masing mesti punya opini sendiri, tidak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Ini untuk menjawab banyak pertanyaan yang diajukan. Sekarang kita mulai membahas mursyid. Siapa mursyid? Mursyid itu ada yang namanya mursyid di sini. Nanti kalian bilang, kok susah Pak nyari mursyid? Nggak, banyak kok, coba kamu cari. Banyak yang namanya mursyid. Nah, yang dimaksud pembimbing rohani, pembimbing spiritual. Yang sudah mencapai makom tertentu dalam kedekatannya dengan Allah. Jadi di antara cirinya mursyid nanti, makomnya sudah tinggi. Dan punya otoritas untuk bimbing. Otoritas itu biasanya diperoleh setelah mendapat ijazah dari gurunya. Membimbing dalam hal pembersihan jiwa, ma'rifatullah. Jadi itulah mursyid. Jadi keywordnya mursyid itu pembimbing spiritual, punya makom yang tinggi, punya otoritas untuk bimbing. Yang diurusi kebersihan jiwa dan ma'rifatullah. Ini, perhatikan keyword-keyword ini. Itu yang di bawah, yang tabel itu untuk memudahkan kita. Jadi dalam Islam, pembimbing itu ada istilah mu'allim, ada istilah ustadz, ada istilah murabbi, dan ada istilah mursyid. Ini ada beberapa perbedaan titik tekan. Meskipun kadang-kadang kita makainya campur saja. Jadi mu'alim, ustadz, murabbi, dan mursyid. Kalau mu'alim ini biasanya, ini saya sebut biasanya ya, ini sebenarnya makna kamus saja. Orang yang mengajarkan hal-hal dasar. Keterampilan-keterampilan awal. Kalau kalian dulu belajar tajwid, belajar ngaji huruf hijaiyah, belajar pokoknya keterampilan dasar untuk hidup, itu namanya mu'allim. Keterampilan dasar dalam agama, itu namanya mu'allim. Nah, mungkin di sini banyak yang mu'allim. Yang kedua ustadz. Kalau ustadz ini lebih dalam, biasanya sudah menguasai disiplin ilmu tertentu, ahli fikih, ahli filsafat, ahli biologi, ahli ini ya dia kita menyebutnya guru. Nah, disebutnya ustadz, konteksnya akademik, mengajarkan konsep-konsep, teori-teori, keilmuan-keilmuan. Nanti ada murabbi. Kalau murabbi lebih pada pembinaan karakter, akhlak. Jadi konteksnya pendidikan karakter, tarbiyah. Kemudian ada mursyid. Kalau mursyid ini tadi pemandu rohani. Konteksnya tasawuf apa? Torekot. Jadi ini kalau mau pakai secara lebih distinct, secara lebih jelas perbedaannya. Kapan disebut mu'alim, kapan disebut ustadz, kapan disebut murabbi. Ya tentu saja nanti nomenklaturnya beda dengan kalau yang diumumkan ada guru, ada dosen, ada guru besar. Kalau saya kan guru kecil. Itu yang saya kalau ditanya orang, Pak Faiz kapan guru besar? Ya, saya jawabnya kelihatannya saya sampai besok-besok guru kecil deh. Wong ya ndak besar-besar. Oke ya, ini untuk memahamkan istilah-istilah kita. Baik, kita minggu pertama kemarin belajar tentang guru dari John Dewey, itu level 2. Kalau yang Imam Ghazali dulu tentang akhlak itu mungkin jenis murabbi, yang membimbing karakter akhlak.
Nah, malam hari ini mursyid. Apa bedanya mursyid dengan ustadz, guru biasa? Ini biar bisa membedakan ya. Secara fungsi kalau mursyid pembimbing rohani. Jadi batinnya yang dituntun. Kalau ustadz ya mengajarkan ilmu secara umum termasuk ilmu agama. Kalau secara otoritas mursyid itu dapat ijazah dari mursyid sebelumnya biasanya. Kalau guru ya seperti saya itu ijazahnya dari kampus, dari sekolah. Mungkin syahadah dari pondok dan lain sebagainya. Ini ustadz biasa, guru biasa, ijazah formal. Yang itu tadi bisa asli, bisa palsu, itu yang ini. Kita tidak bisa pura-pura. Saya sudah dapat ijazah dari mursyid. Siapa itu? Tidak iso. Palsu tidak bisa. Karena ada hubungannya dengan kualitas diri. Justru bukti bahwa sudah dapat ijazah itu makom. Jadi tidak sekedar kertas. Makom spiritualnya tinggi, orang jadi yakin memang dapat ijazah benar. Tapi kalau sekedar pengakuan itu mungkin orang tidak terlalu percaya. Baik, yang ketiga hubungan guru-murid. Kalau hubungan guru-murid dengan mursyid tadi ya namanya robitoh, kedekatan batin. Kalau guru biasa, hubungan guru-muridnya ya intelektual, formal, biasa. Jadi saya sama kalian misalnya itu kan ini intelektual saja. Jadi tidak sedekat mursyid sama muridnya. Tujuan pengajaran tadi ya tazkiyatun nafs ma'rifatullah. Kalau ustadz biasanya ya transfer ilmu. Membuat pandai, membuat pintar itu ustadz. Ukuran perkembangan kalau mursyid makomnya tambah naik, tambah naik. Kalau ustadz ya penguasaan materi saja. Makanya tadi mungkin berhenti di ilmu, berhenti di konsep. Tapi kalau mursyid kok muridnya ndak, makomnya ndak naik-naik, itu dia akan merasa tertantang untuk mengajar lebih keras. Karena targetnya adalah makom rohani murid-muridnya naik. Dari sisi sanad, mursyid harus ada sanad yang nyambung sampai Rasulullah. Kalau ustadz tidak. Jadi tidak jadi syarat. Nyambung alhamdulillah, tidak nyambung juga tidak masalah karena yang dilihat adalah penguasaan materinya. Kalau ustadz bisa otodidak, belajar sendiri. Tapi kalau mursyid harus bersanad. Ini beda-bedanya ya, biar kita tidak keliru-keliru. Jangan sampai ustadz biasa kalian marahi karena tidak ada sanadnya. Nanti kuliah di kampus, Pak dosen, sanadnya keilmuannya mana? Nyambung sampai Rasul. Yo, beda posisi. Jadi kalau yang ustadz biasa perlu sanad. Tidak harus ada sanad, tapi yang mursyid yang perlu sanad. Biasanya kalau di torekot kemursidan itu sudah dijelaskan dulu sanadnya, nyambungnya. Yang ini sampai Rasulullah. Baik, jadi ini bedanya mursyid dan guru biasa. Sekarang kita lihat beberapa pandangannya para ulama ya tentang pentingnya mursyid. Ngaji sebentar yang pakai bahasa Arab biar sebutannya ngaji beneran. Imam Ghazali, Fa'idha arofta an-nazar'a. Ini bisa kalian cari kalimat ini di, kalau tidak salah ya, ayyuhal walad, kitab tipis. An-nazar'a la yanmu illa bimursyidin. Fa'lam annasalika la yasilu ilal maksudi illa bisyaikhil mursyidi. Kata Imam Ghazali, kalau engkau sudah tahu bahwa tanaman pun membutuhkan yang merawat, maka ketahuilah bahwa seorang salik tidak akan sampai pada tujuannya tanpa seorang syekh yang membimbing.
Jadi tanaman pun kadang membutuhkan orang yang merawat, perlu disiram, perlu dinaungi dari matahari, dan lain sebagainya. Kadang kalau daunnya sudah memanjang diarahkan kemana, ini kan namanya perlu mursyid. Tanaman saja perlu mursyid, apalagi kita yang sedang menempuh jalan spiritual. Ini yang kedua, ini kalimat terkenal sekali dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Man la syaikha lahu fasyaikhuhu syaiton. Barang siapa yang tidak punya syekh, tidak punya syekh itu berarti tidak punya mursyid, maka syekhnya adalah setan. Pak, saya tak mikir sendiri, Pak, ngarang sendiri gimana caranya bisa dekat sama Allah. Itu ya kemungkinan nafsumu ikut main, setanmu ikut main. Jadi, maka perlu perjalanan spiritual itu ada pendampingan dari syekh, ada pendampingan dari mursyid. Jadi kalau kalian tiba-tiba temanmu jadi soleh sekali, terus kamu tanya, kamu kok melakukan ini itu dari mana? Loh, saya ngarang sendiri kan, Allah menganugerahi akal misalnya. Iya, tapi kalau dalam bidang spiritual, kerohanian, ya harus jelas mengambilnya dari mana. Oke, ya ini kalimat ini agak keras, maksudnya kita biar hati-hati, tidak sembrono. Harus mencari seorang mursyid. Kalau ini dari Imam Junaid al-Baghdadi. Tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jalan kami ini terikat oleh Al-Quran dan sunnah. Wala yuslihu illa bisuhbati syaikhin arifin. Dan tidak akan berhasil baik kecuali ditemani atau didampingi oleh seorang syekh yang arif. Pak, kan sudah ada Al-Quran dan Sunnah, Pak. Kita tinggal memedomaninya. Iya, Al-Qurannya ada, Sunnahnya ada. Tapi apa kita punya kapasitas untuk menggali maknanya sendiri, apalagi dalam aspek spiritualnya, makna batinnya. Nah, makanya kata Imam Junaid, ya perlu pendampingan seorang syekh yang arif. Jadi kadang-kadang kan kita bilang, pokoknya yang penting ada Quran hadisnya kan beres. Belum. Pertanyaan selanjutnya, lah kamu apa bisa baca Quran hadis dan memahami Al-Quran dan hadis? Ya ikut guru saya. Ya berarti ya memahami gurumu, bukan memahami Quran dan Sunnah. Ya, baik. Ya kecuali mungkin ada yang memang makomnya sudah tinggi, sudah mujtahid, mutlak, mustakil gitu ya, kamu boleh kembali sendiri pada Alkitab was Sunnah. Tapi ya kalau saya siapalah kita, apalagi yang tidak mendalami ilmu agama. Pasti kita akan mengikuti pandangan-pandangan, pendapat-pendapat ahlinya para ulama. Iya, para ulama pasti merujuk Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan kita harus ngaku sebenarnya yang kita rujuk itu pikiran-pikiran para ulama. Kadang-kadang kan orangnya tidak ngaku, maunya pokoknya ini ya Quran dan Sunnah langsung. Alah, wong ngaji saja masih jungkir balik. Gimana menggali maknanya? Apa sudah menguasai ulumul Quran, ulumul hadisnya dengan segala mekanismenya?